Oh iya, oke. Oma, Ya. Ayu, Wendy. Jadi gue lagi sedih ceritanya nih hari ini. Jadi salah satu makeup artis terbaik di yayasan aku, Gilang, atau mungkin nama aslinya Hairul Dunia, kalau saya tidak salah. Jadi sebenarnya kepergian Gilang tuh membuat kita kaget, shock, karena sebenarnya dari minggu lalu itu Gilang ini susah dicari yuk. Biasanya dia kan gila-gila posting, update kerjaan, dan kebetulan minggu kemarin tuh ada Andina bikin klip. Pokoknya perlu makeup beberapa kali gitu. Tapi pada kemarin tuh asistenku Wahyu tuh nyariin Gilang tuh susah banget. Sampai akhirnya Senin dicari susah, Selasa dicari susah, Rabu dicari susah, Kamis dicari susah. Emosi ceritanya gue. Ini orang kemana sih kok nggak ada gitu kan. Terus kayak gitu akhirnya hari Jumat pas lagi kumpul, aku bilang coba deh lo tanya orang di apartemennya dia. Takutnya kenapa-napa gue gitu. Karena dulu ada anak butik namanya Siska juga pernah kejadian lewat di kosnya gitu. Karena nggak diketahuin orang lain gitu kan. Jadi pas akhirnya minta izin dari apartemen dan akhirnya pintunya dijebol. Dan dia tuh ternyata ada di dalam masih dalam kondisi yang bisa dibilang kritis lah gitu. Jadi dia, tapi dia ngeh pada saat lagi ketemu itu. Jadi pas dijemput itu memang Dia udah kesadarannya kurang karena dia itu jadi ceritanya 2 hari yang lalu pembantunya itu sempat chat. Kak mau dikirim makanan jam berapa? Oh ya udah kirim aja kata dia gitu. Dia masih ngejawab kirim aja. Makanannya ditaruh di depan pintu. Kok udah 2 hari itu makanannya nggak diambil. Berarti kan dia nggak keluar tuh gitu kan. Jadi ceritanya begitu Ma. Dan akhirnya hari Jumat karena kebetulan juga mungkin ini kita nih yang teman-teman mungkin ya yang merantau atau tinggal sendiri. Ada baiknya teman kalian, sahabat kalian tuh tahu nomor telepon orang rumah atau setidaknya kenal sama orang rumah, karena kemarin kita justru kesulitan karena nggak tahu nomor kakaknya atau nggak tahu nomor ibunya. Jadi pas saat lagi keadaan darurat tuh bingung nyarinya kemana gitu Oma. Tapi kemarin hari Jumat orang tuanya bisa kita hubungin dan akhirnya datang ke Jakarta, dan kemarin sore mungkin sekitar jam 4 Gilang sudah meninggalkan kita semuanya. Ya. Jadi memang begitu. Berarti sakit. Iya memang dia sakit gitu. Tapi kan ya dia mungkin karena sosoknya ceria ya, jadi nggak pernah diperlihatkan dia sakit apa gitu sih. Gitu. Tapi kalau dari saya pribadi mungkin ada keluarganya Gilang yang sedang menyaksikan tayangan Brownies. Gilang itu hebat banget. Dia bisa dibilang makeup artis yang masih baru, tapi dia itu yang mengajarkan anak-anak aku untuk ikut kompetisi internasional tuh, yang ngajarin makeupnya dia, yang bikin rambutnya dia, dan semuanya anak-anak aku jadi. Jadi semua anak-anak di yayasan tuh bisa makeup sendiri, bikin rambut sendiri. Ini karena berkat Gilang. Jadi untuk keluarganya Gilang yang ada di Cirebon, aku berterima kasih sekali, khususnya ibu yang mungkin menyaksikan tayangan ini. Ibu punya anak yang begitu hebat, punya talenta yang sangat luar biasa, punya sahabat yang sangat banyak. Terbukti ibu di saat Gilang pergi, banyak sekali yang kehilangan. Semoga keluarga besar Gilang di Cirebon, untuk ibu khususnya yang ditinggalkan, diberikan kesabaran. Dan insya Allah nanti kalau ada kesempatan, nanti Igun samperin ke rumah ibu di Cirebon. Karena kemarin itu Oma, tepat pas gue lagi ke Cirebon tuh hari Sabtu, itu tepat 1 tahun gue ke rumah ibunya kemarin. Karena pas tahun lalu tuh pas lagi ke Cirebon, sempat mampir ke rumah ibunya gitu. Kan Oma juga sering beberapa kali ikut ke Eropa juga ya Gilang waktu itu ya? Iya pernah. Iya pokoknya hampir semua, hampir ya, walaupun nggak dari awal iya. Jadi pasti kalau Gilang itu udah makeupnya, Krisna itu udah rambutnya gitu. Jadi ya Gilang nggak hanya sama Onyo aja, tapi sama Wenda, sama anak-anak. Pinter gitu, terutama ke anak-anak itu kan sulit ya. Tapi kalau Gilang itu bisa masuk ke anak-anak gitu. Jadi Gilang pun dalam perjalanan karir Onyo sampai terakhir Evi Masamba pun juga Gilang kan ya. Aku juga minta Gilang untuk dibuat
total dengan gayanya Gilang sendiri. Jadi aku kalau ada apa-apa ya pasti Gilang gitu karena anaknya nggak rewel gitu. Dan terus seru, fun, rame. Kan kita juga kalau kerja kan nggak mau yang cemberut-cemberut ya. Jadi maunya yang rame. Nah dia tuh ya seru aja rame dan mudah membaur dengan sekelilingnya gitu. Jadi berita ini sejujurnya aku kaget banget. Aku kaget gitu. Aku juga udah dengar kemarin San sakit. Udah dengar terus aduh itu terlalu lama aku yakin banget kan pasti pasang selang itu kan pas sakit banget ya. Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada lagi yang diberatkan. Jika memang kalau mau dikasih sehat, kasih sehat. Ya kalau seandainya enggak ya biarkan diberikan jalan yang lapang. Dan untuk orang baik kayak Gilang ini saya yakin gue aja menulis caption tuh sampai bingung menulis kata-katanya tuh apa karena ini orang baik banget. Gak ada kesan yang gak enak ya? Iya gak pernah nyebelin gitu. Gak pernah nyebelin, baik banget dan seru, rame. Bahkan akhirnya kalau dia lagi gak rame tuh kita selalu nanya lu kenapa gitu. Dan alhamdulillahnya juga di saat dia kemarin sakit dan kritis, dia punya BPJS. Jadi itu penting banget loh. Jadi selain punya asuransi, punya BPJS, sehingga dia saat kepergian dia tuh tidak ngerepotin keluarganya, nggak ngerepotin orang lain karena semua memang sudah ditanggung juga sama pemerintah. Jadi ya yang pasti kehilangan Gilang itu untuk kita semua yang pernah bekerja sama, kita semua yang pernah ikut juga dia juga dimana almarhum juga ikut andil dalam perjalanan karir ya. Setiap orang beda-beda sama Luna Maya juga apalagi gitu ya. Jadi dia sering ikut Luna juga. Iya. Jadi buat kami ini sedih ya, tapi saya yakin Gilang sekarang udah nggak sakit lagi dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan dan yang pasti bangga memiliki anak yang berprestasi seperti Gilang. Kami keluarga besar dari Brownies mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Gilang, sahabat, saudara, juga adik kami yang kami sangat cintai. Semoga diberikan jalan yang lapang dan diterangkan semua jalannya, dimaafkan segala kesalahannya, semua amal baiknya yang mengantarkan Gilang dan menemani Gilang saat ini. Dan keluarga dari Gilang, semua yang merasa kehilangan diberikan kesabaran serta ketabahan. Amin. Ya, kami akan lanjutkan untuk acara siang hari ini. Dan Bilkis udah sehat yuk? Udah, alhamdulillah. Kemarin. Ya kan lagi musim. Lagi musim kemarin ikut kerja sama gue. Malam sampai rumah tiba-tiba dia langsung muntah tuh sekali. Udah gue demen terus muntah 2 kali nggak berhenti. Sampai 7 kali muntah itu muntahnya keluar dari hidung, dari mulut. Kan kita panik karena dia nggak pernah kayak gitu kan Oma, nggak pernah sakit. Terus begitu badan udah lemas ya udah akhirnya dibawa ke rumah sakit gitu. Dan kemarin sempat panas terus sekarang udah lumayan panasnya udah mulai mendingan. Diagnosanya? Diagnosanya keracunan makanan katanya. Nih anak emang sering beli cemilan-cemilan sembarangan. Udah ya makanya kita udah marah-marah mulu. Sama ayah sama ibu kita marah-marah terutama. Karena kan dia ayah sama ibu kan yang jaga di rumah kan. Jangan sering jajan, makanya lu juga kebiasaan lu. Turutin udah jajan, tuh ya. Lu udah jajan sendiri, lu makan sendiri. Bukan dia, apa jadi dia. Turutin tuh ya, turutin cucunya beli apa baik. Beliin. Ya. Beliin ya. Makanya gang rumah di portal deh yuk. Kayak di rumah gua enak gak ada yang orang jajanan gak ada. Gak mungkin depan lu warung. Dari mana itu lagi? Emang kagak lewat, tapi itu orang nitip di warung lo. Beli Popeyes 2 bang. Beli. Beli mulu, ngutang lu. Bilkis cepet sembuh ya nak. Get well Bilkis soon. semangat saya. Yes. Untuk judul hari ini, judulnya adalah Air dingin mari panaskan. Cakep. Untuk menyeduh sendok jamu. Jangan pernah engkau lepaskan. Cakep. Karena aku bahagia bersamamu. Gua tadi pagi ada pantun ya. sekarang ini kita kedatangan seorang model yang baru saja jadi pengantin. Kita panggil. Ya ngapain gue ngurusin dia itu, lagi lu pantun mau di mana? Lu mau pantun Kan sekarang Oma lagi rajin live TikTok. Gue support sebagai sahabat. Jadi kalau lu dia gak ada live, support, lu cuma ngomentarin doang. Kalau support lu beli apa? Ya kan ngoceh mulu. ya
Ya gue mau beli gimana? Harganya 60.000, 70.000 gak habis duit gue. Ah, Sombong Bukan, banget. dia kagak ngerti. Dia nggak ngerti yuk. gak lagi tanya gini, beli di keranjang mana? Gue gak megang keranjang. Itu emang omongannya begitu, Nora. Oh. Ayo, jangan lupa Susah masukin orang zaman keranjang dulu. kuning. Iya, susah nih ya, orang zaman dulu dia nggak paham. Ya. Kita panggil langsung ini dia, Patricia, go! Ntar dulu. Hey, wardrobe. Oi, wardrobe. Woi, Artis lo nih desainer, lo pinjem kayak usaha, ngapa gembel banget sih? Slayer aja pakai bahan sisa. Kak Igun yang punya butik, pinjem Slayer dong. Jangan sedih, awalnya disuruh pakai baju warna putih. Eka bilang, mohon maaf punten Sadayana, Eka pakai bajunya sendiri aja. Ya Allah bayar, kata gue pakai Slayer bayar. Ngapa lu bener sih yuk? Bang, daripada abang ngomong mending jaga tamu gini depan. Makasih Kak. Pengantin. Hai, thank you banget loh udah datang. Yang fotoin ya. Lah emang pengantinnya dia. Hey. Dia mah gak usah diarahin gayanya coba. Lu kelihatan gak motonya? Kelihatan, ntar dulu. 1, 2. Ayo foto-foto model. Ayo foto-foto. Foto dong, foto nikahan Eka. iya. Ya Allah. Pakai timer nggak bisa itu. Nggak bisa, ayo 3, 2. Jadi loh. Jadi. Ada. Ini si Wendy kagak ada nih fotonya. Sono Wendy. Sono lagi Wendy biar ada. Wendy, ayo. Bisa inisiatif nggak? Kak Igun mau difotoin nggak gitu? Sini. Inisiatif dong. Sini. Biar masuk TV. Nah gini. Ini. Sini nih pencet sini. Wen, sindang jus. Yang dapat nggak? Kok di tengah gini sih? Udah biarin ya. Nah, cakep. Bagus nih. Dapat dari tadi. Dari tadi dong. Kasih ya. Saya nggak bisa lama-lama, saya mau lanjut ke Taman Mini ya. Let's go! Lo gue pernah gue beliin kayak begitu bermerek mana? Ada, Fendi. Angin-anginan lo ya. Lu Ada, ntar ngapain pakai pakai lagi. bahan hari? Tuh susah nyari itunya, isinya. Mana? Isinya Lo susah. telepon sama Bang Pendi. Abang, Beda. ini mau ditebus gak? Gocap nih kalau mau. Enggak. Punten, ini kagak keluar sama sekali atau gimana? Oh, Adin. Gue Adin. pikir bercanda deh. Pat go! Yang nggak pernah terdengar pacaran dan dekat dengan siapapun tiba-tiba resmi hubungan. Tiba-tiba meresmikan, nggak ada me-nya sih. Nggak ada. Oh iya benar. Gak ada Ya me-nya, kan? Oh iya betul. benar. Iya. Nggak ada Kan udah masalah. habis, udah mentok kayu. Oh Oma. iya, oke. Me-nya sih sebelumnya ya. Coba kita lihat dulu tayangannya, ini dia. Jadi suami dari mana sih? Dari Jerman. Oh, Wow. Jerman. Oke. Lu kayaknya kerja mulu, kapan lu cari lakinya sih, Mak? Udah dong, Ma. Diskret aja kan Oh, konsepnya. dirahasiakan. Dikarenakan. Dikarenakan pengalaman yang dulu diumbar-umbar nggak tahu nggak jadi udah gitu punya pengalaman jelong, ada foto cover di dalamnya ada Diana dalam berita which is mantan Eke. Nanti kalau misalnya gue punya anak suatu hari nanti 10 tahun lagi kita buka mantan itu jelong banget. Ini kan maksud gue. Jadi konsep gue Punya trauma Marisa. trauma Marisa saya dari mantan. Jadi menurut gue mendingan udah pasti-pasti dulu aja sampai kewang udah baru dimunculin gitu konsepnya. Jadi Pacaran. nggak banyak, Oh. nggak banyak temen tahu lu punya pacar ini. Sebenarnya teman-teman mah udah tahu, cuman memang Jadi mereka expose. respect banget. Aku kasih tau mereka kayak laki gue nggak mau di video ataupun. Jadi setiap kali hangout juga kadang-kadang laki Eka suka Laki lo ikut. nggak mau apa malunya nggak boleh? Desanya nggak mau, Desa nggak mau. Enggak, dianya malu Desi sama nggak lu atau mau. gimana sih? Mungkin dia malu sama gue ya kan. Desi nggak mau. Desa, Tapi Desa sebenarnya malu kali ya dari- kayak
Karena belum dari peso kenal. kali ya, Say. Nah, dari kenal sampai akhirnya kewong berapa lama? 6 tahun. Hah? 6 tahun. Lama ya? Percintaan 6 tahun tuh? 6 teong. Iya. 6 tahun. Iya. Kan Ini pasti suka kalau- nontonin lo nih. Kim. Iya, kan biasanya tinggal Pat, ini akhirnya meresmikan pernikahan memang dari kamunya nanya yang lebih serius lagi atau memang dia yang mau? Jadi awalnya tuh gue yang minta-minta dikawinin ya kan. terus? Heeh. Terus akhirnya sampai gue kalau misalnya ada tayangan video gue tuh gue sempet gini, marry me, marry me, marry me please, don't Merry Christmas me ya gitu. Merry Christmas mulu tiap tahun kan. Udah Kagak 6 marry kali, gue, udah 6 kali, 7 ya kali. kan. Waktu itu ada Karen Delano pas kita di Amsterdam, ada Hyunchen juga Karen saksi. Delano. Yes, gue di Karen Amsterdam, gue udah ngomong depan laki gue, cuman kan gak di videoin kan. Oke. Gue ngomong tuh, gue tuh nyanyi tuh buat dia, buat laki gue. Lo jangan Merry Christmas me ya, marry me please, say. Udah 3 tahunan selalu kagak kewang-kewangin gue. Kan namanya juga emak gue orang Asia ya, Bo. Iya. Gue pacaran sama orang bule, kan pengennya dinikahin secepatnya ya, Iya. gitu. Terus akhirnya dia gimana? Akhirnya dia kayak, mungkin dia tekotek kali ya, jadi takut kan. Tekotek apa sih? Takut. Oh takut. Iya. Dia nggak paham teh Iya, pura-pura. bisa Dia aja nggak dia paham. kayak Gun. Dia nggak paham, padahal dia yang nyiptain itu bahasa. Iya. Bahasa gue. Iya. Semua orang, semua orang lu tahu, semua orang tahu lu. Tahu. Lu kalau secara posisi udah gubernur, ngerti nggak? Betul. Udah paling tinggi. Ini udah paling tinggi nih. Tinggi, Paling tinggi ya. benar. Nah, katanya kamu sempet ada penolakan dari orang tua, ada penolakan dari orang tua kamu untuk merestui hubungan. Betul. Jadi karena memang kalau mama itu memang konsepnya agak rasis ya. Ya. Jadi mama tuh pengennya tuh mendoakan aku tuh mendapatkan Indonesian Chinese Catholic. Oh. Lah, laki gue kagak ada semuanya, say. Ah. Heeh. Nah, terus akhirnya gimana? Bule, Jerman, kagak ada agama, say. Iya. Ya. Gimana? Akhirnya deh tuh. Jadi kan mak gue jadi kayak, ini orang serius apa enggak sih? Ya kan bule lagi terbang sana terbang sini, takut gak sih gitu. Padahal anaknya juga terbang-terbang terus ya. Tapi kalau dia malah kerja juga kan. Iya, aku juga kerja. Terus akhirnya Cuman ya karena orang tua aku juga ngeliat si Daniel ini tuh bener-bener berjuang banget buat hubungan kita. Jadi kayak setiap minggu tuh dia akan selalu terbang. Misalnya nih dia, kalau kan memang dia biasa di Singapura kan. Dia setiap minggu tuh datang walaupun gak nyampe 24 jam dia akan terbang, PP gitu. Jadi on the weekend tuh pasti ketemu. Jadi selama gue 4 tahun pacaran sebelum pandemi, itu paling lama tuh kita nggak ketemu 3,5 minggu. 3,5 minggu dalam 4 tahun pacaran loh. Jadi setiap minggu tuh dia pasti kita ketemu. Gitu. Dan memang misalnya aku ke New York, dia akan terbang ke New York ketemu aku. Mungkin cuma 3 hari, aku ke Eropa dia akan nyamperin. Pokoknya aku mau kerja di Filipina, dia akan nyamperin. Even cuma 1 hari, 2 hari, dia akan nyamperin gitu. Laki lu punya banyak voucher tiket ya, Mak? Ih, bisa jadi ya, Say. Oke, Aja sih. kita ada artikel dulu, coba kita lihat ya artikelnya. Patricia Go tetap cari nafkah usai menikah. Pilih suami yang rawat anak. Nah laki lu juga sibuk memang. Ya dua-duanya sibuk puji Tuhan, ya dikasih rezeki kan sekarang. Ya udah kan beli rumah ya masih nyicil ya, Say, ya kan. Kalau tadi artikel tadi itu lebih kepada gini, kita pernah conversation kayak gini. Karena laki gue gini, lu suka banget sih kerja. Lu gak mau berhenti kerja aja gitu. Gue bilang gini, lu kalau mau gue berhenti kerja bisa gak nih? Ya dong, ya dong, kita mah realistis, Say. Benar. Ya. Betul. Abis itu dia bilang ya udah deh kalau gitu lu kan demen banget kerja, ya udah deh lu kerja, gue yang nanti ngurus anak aja. Gue malah mana bisa kayak gitu, Say. Kan gimana kodratnya laki saya yang biayain ya kan. Terus gue pikir-pikir lagi, tunggu bentar, gue pikir-pikir lagi, gue pergi ke Australia, gue jagain 3 ponakan gue ya di Australia, ngurus semuanya sendiri-sendiri. Nggak Gue bisa, gini, nggak sanggup. balik gue gini, oke, you know what, nanti kalau kamu punya anak gak apa-apa deh, lu yang ngurus anak, gue yang kerja aja. Karena abis ngurus gitu anak, 3. Ngurus anak tuh gak mudah loh. Ya, ini untung ada nenek dan kakeknya ya, walaupun Iya. tadi sampai keracunan makanan ya. Tapi ya Allah, Nek, lebih enak kerja Nek daripada ngurus anak. Iya, susah. Tapi gue kepikiran sama anaknya Indra Brasko loh, Mak. Maksudnya? Kenapa? Mau diapain? Iya, Balin anak kemarin orang? anteng sama gue yuk. Dia lu sangka panda Gue kali. kemarin gue cari.
Kan Jangan lucu, nangis, jangan menggemaskan. Iya, gue cari. Kok nggak ada boneka arwah yang mukanya kayak Bali? Gak ada dong, gak ada. Kalau Balin imut beneran. Tapi kan Nggak, maksudnya kalau buat jaga, kalau misalnya lagi anteng mah enak ya. Kalau lagi tantrum say, astaga naga. Tantrum? Kalau nggak tantrum, kalau nggak lari-larian, nggak mau mandi, nggak mau makan, teriak Kamu udah ketularan dia ya ngomongnya begitu. Iya kan Kak? Ya. Lu ngeliat orang lebih ngondek dari lu bingung ya, Mak? makanya kalau mau ngelihat-lihat buat menjadi Lu tau kalau tadi ngomong disirup sama Wendy tau? Lu diserem. Aida. Ini memang ada dalam. Nah kalau kayak gini perempuan mah nggak apa-apa. Lo kalau tiba-tiba Anwar gimana ceritanya? Ya kan ngeliatnya kan Sifat kan nontonnya ini, lu gak ngerti ya? Iya makanya ngomongnya sama. Oh, Ngerti kan? Yang kayak gini-gini makanya lebih soalnya nggak bisa di swipe kayak gini-gini nih. Ntar hasilnya itu bisa, efek itu bisa 2-3 tahun ke depan kan bisa. Ya? Oke, nah Let Go ini effort banget untuk menampilkan wedding dance-nya lo. Coba kita lihat tayangannya ini. Lu berapa lama latihan kayak begitu? 3 kali. 3 kali? 3 latihan. Terus kan laki gue soalnya 2 minggu sebelum nikahan tuh dia di Brazil. Jadi kita latihan tuh 2 minggu sebelumnya, dia terbang ke Brazil, aku nikah tanggal 6, dia baru nyampe tanggal 5. Gitu. Terus kita nggak sempat latihan lagi. Latihan cuma kayak 1 kali 2 kali sebelum masuk. Abis itu ya udah yang awalnya muternya itu harusnya 2 kali doang dan sebenarnya bukan gayanya seperti itu. Hasil 6 kali, menurut Ngana kagak pusing say. Untung gak muntah lu Kak. Iya kan? Sekarang kita akan coba reka-regan Wendy sama Igun ya. Wendy akan... Ngapain? Gue lo angkat. Enggak, iya lu angkat dia, ayo. Dia Patricia ceritanya lu suaminya ceritanya. Aduh pala gue. Mukanya Biarin abang. biar jadi rekor bagus tahu dia ngangkat dia. Kalau dia ngangkatnya bukan gua. Siapa? Forklift. Coba dulu dari mana? Lu tipe-tipe laki sering nyerah lu ya. Bukan masalah nyerah, lihat kondisi. Lu kan kemarin habis belajar ngedance sama Agnes Monica. Ya kan beda. Coba dulu lagi coba. Ayo coba. Coba deh. Ntar, yuk. Wah, Kalau di video tadi go. kalau ini? Goa. Musik romantis. Romantis. Ya romantis aja. Ntar lu yang nomprok dia. Hormat dulu kampung. Kalau gini hormat. Hey, lu begini. Tuh. Lu aja berat. Tuh, dia aja ngomong begitu. Lu aja berat. Lah apa kabar lu? Parah. Mau diputer juga. Coba lama kita dance. Ditangkringin. Ya, Oma, ayo cus. Angkat Oma, angkat. Dia mau balikin. Iya. Maksud gua gini, orang yang nonton pasti pada ngomong gila kali si Ruben denger ya. Antuk, break dulu yuk. Kita kembali setelah yang satu itu tapi belum obrolan manis. Hey.